Bab 961 menyerang kota. Kakak pangeran kelima, dari kelihatannya, kita berdua saja tidak cukup. Seorang pangeran muda yang tampan menghela nafas. Brother 12 Prince, kamu benar. Kita harus mundur dulu dan menunggu saudara pangeran kedua tiba. Petik 2. Pangeran kelima memiliki ekspresi muram dan mata dingin. Jika dia bekerja sama dengan pangeran ke-12, mereka seharusnya bisa mengalahkan kota warisan surga. Pangeran ke-12 menempati peringkat terakhir di antara 10 pangeran yang berpartisipasi, sangat muda, dan dia tidak memiliki seorang pun yang dekat dengannya yang membuat rencana untuknya. Mitra seperti ini hanya akan digunakan oleh pangeran kelima. Namun, mereka bahkan tidak bisa mendekati gerbang pangeran ke-8 bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Binatang buas di depan 3 gerbang kota lainnya membuat mereka terlalu takut untuk mempertimbangkan bertarung. Namun, pangeran ke-8 memiliki anggota keluarga Yu di timnya, dan teknik rahasia mereka dapat secara dramatis memperkuat monster mereka. Jika pangeran ke-8 tidak menggunakan kekayaannya untuk membeli sekelompok binatang dari kota warisan surga, pangeran ke-12 marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Para penyerang bisa bekerja sama satu sama lain, tetapi para pembela memiliki kelebihan juga. Misalnya, pangeran ke-8 membeli sekelompok binatang dari taman hewan peliharaan spiritual di kota warisan surga. Jika seseorang cukup kaya, mereka bahkan bisa membeli binatang purba yang hanya muncul dalam legenda. Selanjutnya, pangeran ke-8 juga pergi ke menara Arai dan membeli Arai pertahanan berperingkat tinggi. Selama ada master Arai di timnya yang mengendalikannya, dia akan dapat dengan mudah bertahan. Inilah alasan mengapa, bahkan jika seorang pangeran tidak berniat menjadi putra mahkota, mereka tetap akan berpartisipasi. Mereka ingin menaklukkan kota warisan surga. 4 kota warisan surga di tengah makam kekaisaran berasal dari era warisan surga. Ada banyak keberuntungan di sini. Selama seseorang bisa membayar harganya, mereka bahkan bisa mendapatkan garis keturunan 10.000 ras kuno. 4 kota warisan surga masing-masing direbut oleh pangeran ke-4, ke-7, ke-8, dan ke-13. Di antara keempatnya, pangeran ke-8 adalah yang terlemah. HMPH, kekayaan dan sumber daya mereka terbatas. Mereka tidak bisa membeli binatang buas tanpa akhir. Pangeran kelima mendengus dengan dingin. Semua ahli yang memasuki kota warisan surga akan menggunakan sebagian besar kekayaan mereka untuk membeli apapun yang mereka butuhkan, seperti senjata atau sumber daya budidaya. Banyak penguasa kuasi suci berpartisipasi dalam persidangan putra mahkota untuk datang ke sini dan membeli pil spiritual yang dapat membantu mereka menerobos ke alam cahaya mistik. Yu Tianhao berdiri di atas tembok kota dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Dia benar-benar mengabaikan pangeran kelima dan ke-12 saat dia melihat ke kejauhan. Zhao Feng masih belum datang. HMPH, saya juga ingin melihat seberapa terampil Zhao Feng ini. Yu Lenghua tahu sedikit tentang situasi antara Yu Tianhao dan Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng bahkan telah memaksa Jibai, yang berada di kelompok Dewa 100 Suci, untuk menggunakan Arai di Dragon Jade miliknya untuk melarikan diri. Zhao Feng, Secret Lord The 100 Refined juga ada di sini di balik tembok, dan ekspresinya berubah setelah mendengar mereka berbicara. Dia baru saja tiba di kota warisan surga, dan dia belum memberitahu orang lain apapun tentang garis keturunan Zhao Feng. Dia berpikir bahwa keluarga Yu sudah tahu tentang itu. Tuan Suci 100 halus, kamu terlalu meremehkan lawanmu. Mungkin itu sebabnya kamu ditipu oleh seorang raja? Yu Lenghua bercanda. Jibai telah memberitahu mereka tentang apa yang terjadi ketika dia kembali ke sisi pangeran ke-8. Kalian semua tahu bahwa Zhao Feng memiliki garis keturunan Blood Devil Sun, kan? Wajah Secret Lord 100 Refined menjadi merah. Tentu saja kami melakukannya. Mata Yu Lenghua dingin. Keluarga Tai dan Yu berdua menjaga perbatasan barat laut melawan non-manusia, dan kedua keluarga itu terus-menerus bentrok satu sama lain. Sesuatu sepertinya telah terjadi antara Zhao Feng dan keluarga Tai sebelum pertarungan memperebutkan posisi. Namun, bahkan jika Zhao Feng memiliki garis keturunan Blood Devil Sun, itu bukanlah alasan untuk kegagalan Secret Lord 100 Refined. Ini bukan garis keturunan Blood Devil Sun normal. Nada Secret Lord 100 Refined turun, dan Yu Lenghua dan Yu Tianhao langsung mulai berpikir. Ekspresi Yu Lenghua tiba-tiba berubah menjadi syok, dan Yu Tianhao melepaskan gelombang niat bertempur. Mungkinkah itu garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna? Yu Lenghua sepertinya mengingat sesuatu dan bertindak berbeda.
Seperti yang diharapkan dari Zhao Feng, mata Yu Tianhao bersinar karena kegembiraan, dan garis darah di dalam tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng secara tidak sengaja akan mendapatkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dari keluarga Tai. Keluarga Tai adalah musuh dengan keluarga Yu. Dr. Li, cepat sembuhkan binatang itu. Secret Lord Hundred Refined tidak membalas Yu Lenghua. Dia lebih fokus pada pertarungan saat ini. Pangeran kelima dan pangeran ke-12 bekerja sama menyebabkan mereka mengeluarkan banyak monster. Meskipun keluarga Yu memiliki teknik rahasia yang dapat memperkuat binatang buas ini akan menjadi lebih lelah setelahnya, dan mereka membutuhkan waktu untuk istirahat. Akan buruk jika tim pangeran ke-9 tiba-tiba datang dan menyerang kota warisan surga yang dijaga oleh pangeran ke-8 di atas itu. Siapa itu? Pangeran kedua ada di sini. Mata Secret Lord Hundred Refined berkilau karena terkejut saat dia melihat ke kejauhan. Pangeran ke-8 dan anggota tim lainnya di dalam bangunan logam semuanya menerima pesan Dewa Suci 100 halus. Di seberang tembok kota metalik, pangeran kelima dan ke-12 mengungkapkan ekspresi gembira. Kakak pangeran kedua, kamu akhirnya di sini. Pangeran kelima segera maju. Kakak pangeran kedua, anggota timmu. Pangeran ke-12 melihat bahwa pangeran kedua hanya memiliki 9 orang di dalam timnya. Wajah pangeran kedua menjadi jelek, dan tetua berjanggut di timnya menunjukkan ekspresi yang sedikit canggung. Dua anggota yang hilang telah mengikutinya dan meninggal di Blackwind Canyon Forbidden Ground. Aku mengerti apa yang kalian berdua inginkan, dan bukannya kita tidak bisa bekerja sama. Pangeran kedua memiliki ekspresi yang mantap. Oh, persyaratan lain apa yang dimiliki Brother Second Prince? Anda bisa memberitahu kami. Pangeran kelima dan ke-12 memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Kekuatan keseluruhan pangeran kedua berada di peringkat kelima, dan kekuatan bertarungnya tidak dapat diabaikan. Dia adalah faktor penting yang bisa menentukan pemenang. Oleh karena itu, pangeran kedua berhak meminta sesuatu dari mereka. Selama itu tidak terlalu mempengaruhi mereka, mereka bisa menerimanya. Jika kita bekerja sama, kuharap tidak ada dari kita yang akan saling menyerang sebelum sidang putra mahkota berakhir. Permintaan pangeran kedua membuat kedua pangeran lainnya bimbang sejenak. Pangeran ke-12 segera tersenyum, tentu saja. Pangeran kelima menunduk. Pangeran ke-12 menduduki peringkat terakhir di antara 10 pangeran, jadi tentu saja dia akan setuju. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mau? Pangeran kedua jelas sedang berbicara dengannya. Kami bertiga akan bergiliran memasuki kota warisan surga. Pangeran kedua memberitahu mereka bagaimana mereka akan membelah kota warisan surga. Pangeran kelima harus setuju pada akhirnya, setidaknya ini berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk memasuki kota warisan surga. Oke, kami akan mulai menyerang setelah binatang buasmu pulih. Pangeran kedua memandangi binatang yang beristirahat dan dua dokter yang sibuk. Setengah hari kemudian, pangeran kedua, kelima, dan ke-12 menggabungkan pasukan dan menyerang kota warisan surga pangeran ke-8. 3 penjinak binatang mengendalikan hampir 1000 binatang buas dan membuat mereka menyerang ke arah tembok kota. Lebih dari setengah dari mereka dijinakkan di makam kekaisaran, dan mereka sangat mematikan dan ganas. Binatang-binatang pangeran ke-8 segera dirugikan, dan mereka mundur ke tepi barisan pertahanan. Pergilah ketiga pangeran itu meraung, dan anggota pertempuran dari 3 regu menyerang. Pada saat ini, seluruh tim pangeran ke-8 yang terdiri dari 11 orang hadir di tembok kota. Kami hanya akan bertahan. Pangeran ke-8 memiliki tatapan mantap, dia tidak terburu-buru. Meskipun ada sekitar 30 orang yang menyerangnya dan mereka memiliki lebih banyak binatang buas, dia memiliki 2 raja suci dan susunan pertahanan. Pangeran ke-8 masih memiliki keunggulan secara keseluruhan. Yu Lenghua, ayo pergi. Secret Lord Hundred Refined melangkah maju. Biarkan aku menyaksikan 100 teknik pertempuran dari Dewa Suci ratusan halus. Yu Lenghua melayang keluar saat gelombang niat pertempuran terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, di tengah hutan, 2 kera emas gemetar langit bentrok satu sama lain. Anggota lain dari tim pangeran ke-9 sedang berkultivasi di samping. Semua orang mendapatkan banyak hal setelah memasuki makam kekaisaran. Misalnya, si Yulei telah memperoleh warisan lengkap, termasuk senjata suci warisan dan teknik rahasia, tetapi dia membutuhkan waktu untuk menguasainya.
Zhao Feng tahu bahwa sudah waktunya bagi para penjinak binatang untuk segera tampil, jadi dia mulai mencari pengetahuan dan tips serta trik penjinak binatang di dalam pikirannya. Dia juga mengendalikan dan melatih binatang buas di dunia kecilnya. Kebanyakan beast tamer lemah secara pribadi, tapi mereka bisa melepaskan kekuatan tempur yang kuat melalui monster mereka. Tidak sulit bagi mereka untuk menggunakan sekelompok binatang raja untuk menjebak beberapa kaisar. Dengan memperbudak pemimpin kelompok binatang saja berarti saya tidak dapat mengendalikan setiap binatang dengan baik. Zhao Feng mengerti, bahkan jika dia memberi perintah pada pemimpin kelompok, itu akan membutuhkan waktu bagi hewan lain dalam kelompok untuk bereaksi dan merespon. Oleh karena itu, Zhao Feng mencoba menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi dan menggabungkan pikirannya ke dalam tubuh setiap binatang. Dia pertama kali mengujinya dengan 100 binatang. 200, 300, 500. 500 binatang adalah batas saya. Zhao Feng merasa sedikit lelah. Dia hanya bisa mengendalikan 500 binatang dengan metode ini. Namun, 500 binatang ini seperti anggota badan Zhao Feng, mereka bisa bergerak sesuai keinginannya, dan pelanggaran serta pertahanan mereka ditentukan olehnya. Jika penjinak binatang tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak, 500 binatang raja akan bisa menjebak setidaknya 10 kaisar. Selanjutnya, semua binatang Zhao Feng berasal dari makam kekaisaran dan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih kuat daripada binatang biasa. Pertarungan antara dua kera emas gemetar langit akhirnya berakhir. Jelas bahwa kera emas gemetar langit Zhao Feng telah menang. Zhao Feng melompat keluar dan menempatkan kera emas gemetar langit lainnya ke dunia tata ruang berkabut sambil mencetak segel jantung gelap ke dalamnya. Aku masih kekurangan 2 kera emas gemetar langit. Aku akan segera kembali. Zhao Feng memandang anggota lainnya. Si Yulei, Su Qingling, dan Pangeran ke-9 berada dalam kondisi pemahaman dan tidak boleh diganggu. Itu bagus. Old Ying percaya pada kekuatan Zhao Feng. Gerombolan binatang buasnya sudah sangat menakutkan. Pangeran ke-9 dan teman-temannya membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka, jadi Ying tua akan tetap tinggal. Mata kiri Zhao Feng memindai area itu, dan dia menghindari beberapa paket binatang saat dia menuju ke Sky Saking Golden Ape Solo. Untuk apa kamu mengikuti saya? Alis Zhao Feng berkerut saat dia melihat Zhou Suer di belakangnya. Zhao Feng, saya ingin bertanya, kapan kamu akan membunuh? Zhao Feng segera menutup mulutnya sebelum Zhou Suer selesai berbicara. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Zhou Su menjadi merah saat dia berjuang lepas dari tangan Zhao Feng dan berteriak dengan marah. Tidak ada lawan jenis yang pernah menyentuh wajah atau mulutnya. Apakah Zhao Feng dengan sengaja mencoba memanfaatkannya? Bab 962 Siapa yang harus kita serang? Meskipun Zhao Feng tidak memahami persidangan putra mahkota dengan baik, dia tahu bahwa para pangeran dapat menggunakan segel putra mahkota palsu mereka untuk terhubung ke aula kekaisaran agung dan pergi dengan semua anggota tim mereka. Zhao Feng dapat merasakan bahwa segel putra mahkota palsu yang dimiliki oleh Pangeran ke-9 mengandung susunan dan kemampuan yang rumit. Ini berarti aula kekaisaran agung memiliki kendali yang kuat atas dimensi ini. Semua yang kami lakukan di sini mungkin di bawah kendali kekaisaran, kata Zhao Feng melalui sense spiritual. Mendengar ini, Zhou Suer langsung memegang mulutnya dengan tangannya dan menatap Zhao Feng dengan rasa malu. Jika apa yang dikatakan Zhao Feng benar, maka dia mungkin hampir membuat Zhao Feng terbunuh sekarang. Dinasti Agung Gun Lord adalah pembangkit tenaga listrik yang menguasai 18 provinsi, termasuk Laut Chang. Tidak ada yang bisa bercanda tentang membunuh seorang pangeran. Selain itu, Pangeran ke-13 adalah pangeran yang paling disukai Kaisar Suci saat ini. Kembali, mungkin tidak ada waktu untuk istirahat nanti. Petik 2. Zhou Suer akan ikut bermain ketika mereka akan menyerang kota. Zhao Feng tidak menyalahkan Zhou Suer. Dia tidak menyangka persidangan putra mahkota akan menjadi permainan seperti ini. Membunuh Pangeran ke-13 hampir mustahil di tempat ini. Zhou Suer tidak terlalu tertarik dengan persidangan putra mahkota dan juga tidak tahu banyak tentangnya, tetapi tindakan mereka menyebabkan gelombang diskusi di dalam istana kekaisaran Gan Agung. Keduanya berada dalam jangkauan segel Pangeran ke-9, dan tindakan mereka ditampilkan di layar di dunia luar. Apa hubungan antara Putri Suer dan Zhao Feng? Zhao Feng berhasil menipu Putri Kekaisaran? Mengapa Putri Suer menyukai Zhao Feng? Banyak ahli di dunia luar tercengang. Orang harus tahu bahwa, meskipun Zhou Suer telah meninggalkan istana kekaisaran,
dia masih seorang putri kekaisaran dan memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya. Baik, sepertinya bocah itu menyukai orang lain sekarang. Paman Pangeran ke-13 dan beberapa pasukan pendukung Pangeran ke-13 sangat gembira. Ini berarti bahwa mereka tidak perlu memikirkan tentang bagaimana menyingkirkan Zhao Feng. Selama Zhao Yufei tahu tentang ini, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan Zhao Feng sendiri. Zhao Feng sangat berbakat. Di aula Pangeran ke-9, Old Monster Su dipenuhi dengan kekaguman. Zhao Feng, itu tidak mungkin. Duan Muking menggelengkan kepalanya. Tindakan kecil yang satu ini tidak bisa membuktikan apapun. Meskipun tindakan Zhao Feng dan Zhou Suer mengejutkan kekuatan dan ahli di dunia luar, itu dengan cepat menjadi tenang. Yang lebih mereka pedulikan adalah kekuatan Zhao Feng. Semua orang di dunia luar telah melihat pertempuran antara Zhao Feng dan Tai Ling Yun di dalam warisan. Kejutan melihat garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna tidak lebih lemah daripada melihat garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Garis darah terkuat dari dua keluarga muncul di era yang sama. Apakah ini pertanda sesuatu? Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng juga membuat ekspresi banyak kekuatan berubah warna. Misalnya, Istana 9 ke-8, keluarga Tai, keluarga Yu, dan kekuatan di dalam aula Pangeran ke-8. Terlepas dari adegan penyerangan kota, banyak orang memperhatikan Pangeran ke-9. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat proses tim menjinakkan monster Pangeran ke-9. Mereka yakin penampilan tim Pangeran ke-9 akan membuat panggung ini semakin menarik. Namun, banyak Grandmaster Beast Tamer percaya bahwa Zhao Feng hanya mengendalikan para pemimpin bungkusan binatang dan tidak memiliki kendali yang kuat atas bungkusan binatang itu sendiri. Itu tidak akan cukup melawan Grandmaster Beast Tamer yang lebih tua. Pada saat ini, di depan tembok kota Pangeran ke-8 adalah binatang buas dan spesialis pertempuran dari kedua sisi. Pangeran ke-8 mengandalkan susunan pertahanan dan dapat melindungi timnya untuk saat ini. Dewa Suci 100 Halus dan Yuleng Hua keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang ekstrim. Mereka menghentikan satu Dewa Suci dan beberapa lusin Dewa Kuasi Suci. Gigi petir Dewa Suci di tim Pangeran ke-5 juga sangat kuat untuk seseorang di tahap awal alam cahaya mistik, tapi dia bukan tandingan Yuleng Hua. Sialan, jika kau sangat ahli, maka keluarlah dan bertarunglah. Seorang Dewa Kuasi Suci dari tim Pangeran ke-5 bersumpah. Anggota tim Pangeran ke-8 hanya berdiri di dekat tepi barisan pertahanan dan mengurangi kekuatan serangan musuh. Ketika mereka punya waktu luang, mereka sesekali akan membunuh binatang buas di bawah dan mengurangi tekanan pada Jibai. Di sisi lain, penyerang perlu menghancurkan barisan pertahanan terlebih dahulu sebelum mereka bisa masuk. Jibai, tunggu. Fokus saja pada pertahanan. Pangeran ke-8 sedikit khawatir saat dia melihat Jibai yang berkeringat. Bagaimanapun, meskipun Jibai memiliki mata bintang ungu dan menjadi lebih terampil setelah memasuki kota warisan surga, dia menghadapi 3 penjinak binatang. Ayo bantu, kekuatan pertempuran Yu Tianhao ini tidak lebih lemah dari seorang dewa suci yang normal. 2 dewa kuasi suci menjadi lebih tercengang semakin lama mereka melawan Yu Tianhao. Yu Tianhao hanya seorang kaisar dan bahkan belum sepenuhnya membangkitkan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi, namun dia masih bisa menekan mereka berdua. Dunia kecil yang unik, 2 kaisar yang melihat dunia kecil es dan api Luo Zun terkejut. Karena kekuatan dunia kecil sangat ditekan di makam kekaisaran, hampir tidak ada yang menggunakannya. Datang, Luo Zun dipenuhi dengan niat bertempur. Dunia kecil es dan apinya baru saja terbentuk sebelum memasuki makam kekaisaran. Dia kemudian mulai menyempurnakannya setelah memasuki makam kekaisaran, jadi itu agak disesuaikan dengan dimensi ini. Brother Second Prince, situasinya tidak terlihat baik. Alis Pangeran ke-5 berkerut saat dia melihat pertempuran itu. Meskipun sepertinya mereka memiliki keuntungan, sebenarnya tidak. Kekuatan semua orang di tim Pangeran ke-8 telah menjadi lebih kuat setelah memasuki kota warisan surga. Mata Pangeran kedua berbinar saat dia melihat para ahli yang bertarung di udara. Anggota tim Pangeran ke-8 lebih kuat dan memiliki lebih banyak potensi. Bagaimana kalau kita bertarung juga? Pangeran ke-12 memiliki ekspresi tidak sabar, dan dia mengepalkan tinjunya. Pangeran bisa menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jika ketiga pangeran itu mulai bertarung, gelombang mungkin berubah. Tunggu sebentar dulu. Pangeran kedua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Masih ada waktu sebelum tahap menyerang kota berakhir.
Mereka tidak bisa menggunakan pemeliharaan drakonik mereka dengan begitu gegabah. Ketiga pangeran memutuskan untuk mundur setelah setengah hari. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pangeran ke-8, yang memutuskan untuk hanya menjaga kota. Ketiga pangeran dan anggota timnya berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan di balik batu raksasa. Titik kritisnya adalah susunan pertahanan. Arai pertahanan pangeran ke-8 dibeli dari menara Arai. Itu terlalu kuat. Petik 2. Kami hanya memiliki satu master Arai. Kami tidak bisa menghadapinya. Petik 2. Semua orang menemukan titik kritis dari pertempuran ini. Pada saat ini, 4 sosok terbang. Aura panas yang berapi-api turun sebelum memasuki kota legasi surga di arah timur. Itu adalah grup dari tim pangeran keempat. Itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Dewa Suci Tai Yunhuo. Semua orang menghela nafas setelah kejutan itu berlalu. Meskipun kota yang direbut pangeran keempat hanya memiliki 2 kelompok yang menjaganya, tidak ada yang berani menyerang mereka. Ketiga pangeran itu kemudian membuat rencana lain. Mereka akan menggunakan monster tipe pertahanan dan tipe kekuatan untuk mengeluarkan energi dari susunan pertahanan. Hanya dengan begitu Master Arai dapat menghancurkan Arai. Ketiga pangeran kemudian mengirim penjinak binatang mereka dan beberapa anggota pertempuran ke daerah yang padat dengan tipe pertahanan dan tipe kekuatan untuk menjinakkan beberapa. 2 hari kemudian, sekelompok orang lain tiba di 4 kota warisan surga, tetapi mereka tidak dikirim oleh ketiga pangeran. 4 kota warisan surga. Si Yulei sangat bersemangat. Dari kelihatannya, hanya pihak pangeran ke-8 yang telah bertarung sejauh ini. Ying Tua menunduk dan berkata, "Era perlombaan warisan surga." Ekspresi dingin Su Qingling berubah sedikit. Ini memang kota warisan surga. Sukacita dan keterkejutan melintas di mata Zhao Feng. Kembali ke tanah suci bajak laut 18 sudut, Zhao Feng telah memasuki kota warisan surga yang tersembunyi di dasar lautan. Zhao Feng telah menghabiskan semua kekayaannya saat itu tetapi masih belum puas. Dia tidak berharap untuk melihat kota legasi surga lagi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum tipis, dia mungkin bisa membeli banyak dengan kekayaannya saat ini. Pangeran ke-9. Pangeran kedua mulai berpikir ketika dia melihat pangeran ke-9. Pangeran kedua, kita bertiga sudah cukup untuk menjatuhkan kota warisan surga ini, pangeran kelima segera berkata. Dia tahu bahwa pangeran kedua sedang mempertimbangkan apakah akan bekerja sama dengan pangeran ke-9 atau tidak. Zhao Feng, Sui Yuan dan 3 anggota lainnya dari tim pangeran kelima memanggil. Pada saat yang sama, seorang tetua berkulit putih dan 3 anggota lain dari tim pangeran ke-12 juga meneriakkan nama Zhao Feng dengan frustrasi. Zhao Feng, Old Ying, dan Jing Kai tidak mati. Tetua berjenggot dan anggota lain dari tim pangeran kedua merasa tidak percaya. Semua kelompok yang memasuki ngarai angin hitam telah kehilangan beberapa anggota, tetapi kelompok Zhao Feng semuanya selamat. Sui Yuan, ada apa? Pangeran kelima bertanya. Yang mulia, kami bertemu Zhao Feng di Imperial Sky Inheritance setelah diusir oleh Secret Lord Hundred Refinite, dan dia memeras kami untuk mendapatkan Dragon Jade. Wajah Sui Yuan menjadi merah karena malu. Mendengar itu, semua orang di tim pangeran kelima yang belum tahu menjadi marah. Beberapa indera ilahi dipindai dari 4 kota warisan surga. Zhao Feng, Yu Tianhao terbang ke atas tembok kota saat niat pertempuran melonjak dari matanya. Yu Tianhao, kembali. Suara Yu Lenghua terdengar di benak Yu Tianhao. Yu Tianhao ragu-ragu sejenak sebelum berhenti di tembok kota. Dia tahu bahwa situasi pangeran ke-8 tidak terlalu baik, jadi dia tidak bisa meninggalkan kota warisan surga begitu saja. Jika pangeran ke-9 menyerang kita, serahkan Zhao Feng padaku, Yu Tianhao tiba-tiba berkata. Pangeran ke-8 dan anggota lainnya berhenti sejenak. Mereka entah bagaimana merasa seperti Yu Tianhao ingin pangeran ke-9 menyerang mereka. Tim pangeran ke-9 melambat. Old Ying, siapa yang harus kita serang? Si Yulei bertanya dan melihat ke kota pangeran ke-8. Dari situasi saat ini, pangeran ke-8 sudah menghadapi 3 pangeran dan berada dalam bahaya paling besar. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di 3 kota warisan surga lainnya, jadi semua kekuatan mereka dijaga dengan sempurna. Shen Jizi, Zhao Feng, bagaimana menurutmu? Old Ying bertanya setelah berpikir sejenak. Shen Jizi menutup matanya dan mulai menghitung sementara Zhao Feng mulai berpikir juga. Pangeran ke-7, Zhao Feng dan Shen Jizi berkata pada saat yang bersamaan. Bab 963 Bentrokan Antar Binatang.
Zhao Feng berhenti sejenak sebelum melihat Shen Jizi. Alasan dia mengatakan dia ingin menyerang pangeran ke-7 adalah karena dia mengenal beberapa orang di tim pangeran ke-8, dan meskipun mereka sebenarnya bukan teman, mereka juga sebenarnya bukan musuh. Alasan lain adalah, di Black Wind Canyon, kelompok Jiang Hao telah kehilangan 2 anggota, termasuk RI Master Wu Yu. Jiang Hao berasal dari tim pangeran ke-7, jadi kekuatan keseluruhan mereka tidak setinggi pangeran ke-8. Secara keseluruhan, Zhao Feng ingin menyerang pangeran ke-7 terutama karena alasan pribadi. Jadi mengapa Shen Jizi juga memilih pangeran ke-7? Yang lain semua memandang Zhao Feng dan Shen Jizi dengan heran. Mengapa? Si Yulei bertanya. Dia penasaran mengapa Zhao Feng dan Shen Jizi sama-sama mengatakan hal yang sama. Pangeran ke-8 harus menjadi pilihan yang lebih logis. Jika tebakanku benar, kekuatan keseluruhan pangeran ke-8 sedikit lebih kuat dari pangeran ke-7. Bahkan jika kita berhasil mengambil alih kota warisan surga, kita perlu berhati-hati jika mereka ingin merebutnya kembali, kata Ying Tua setelah berpikir. Dia awalnya berencana untuk menyerang kota warisan surga pangeran ke-8 juga, tetapi pasti ada beberapa alasan bagi Zhao Feng dan Shen Jizi untuk menyerang pangeran ke-7 sebagai gantinya. Selanjutnya, Shen Jizi mengembangkan Dao kehidupan dan merupakan ahli ramalan. Dia mungkin telah memberikan beberapa informasi yang sangat penting. Memang, Su Qingling dengan lembut menganggukkan kepalanya. 3 orang dalam kelompok mereka dengan kekuatan terbesar memutuskan untuk menyerang pangeran ke-7. Semua orang secara alami akan mulai percaya pada mereka. Di belakang batu raksasa tempat ketiga pangeran lainnya berkumpul. Mereka menuju kota warisan surga di barat, seorang kaisar berseru. Apa? Mereka akan menyerang pangeran ke-7? Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-7. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan pangeran ke-7? Kekuatan pangeran ke-7 berada di peringkat ketiga. Petik 2. Mereka sedang mendekati kematian. Banyak ahli milik ketiga pangeran mengejek dan terkejut. Mungkin karena pangeran ke-9 melihat kami bertiga bersatu. Bahkan jika dia datang untuk menyerang pangeran ke-8, dia tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Petik 2. Hehe, tentu saja. Kekuatan kita cukup untuk menjatuhkan pangeran ke-8. Petik 2. Semua orang segera memikirkan alasannya. Hehe, setidaknya mereka tahu tempat mereka. Pangeran ke-5 memiliki senyum dingin di wajahnya. Dengan sikap netral dan stabil pangeran kedua, kemungkinan dia akan mengundang pangeran ke-9 ke pesta mereka. Saat ini, ketiga pangeran telah memutuskan untuk membagi keuntungan kota warisan surga menjadi 3 bagian. Pangeran ke-5 jelas tidak ingin pangeran ke-9 bergabung dan membagi keuntungan lebih jauh. Di atas balai kota tempat pangeran ke-8 berada, semua anggota tim pangeran ke-8 memiliki ekspresi bingung saat mereka melihat pangeran ke-9 dan rekan-rekan terbang menuju kota warisan surga di barat. Kenapa mereka? Mereka awalnya mengira bahwa pangeran ke-9 akan bergabung dengan pangeran kedua dan menyerang mereka juga. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa melindungi kota warisan surga, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dewa Suci 100 halus dan 2 jenius dari keluarga Ji juga bingung. Zhao Feng, Yu Tianhao sedikit kecewa, dan dia melihat orang-orang di belakangnya sebelum berbicara dengan nada serius. Itu seharusnya karena kalian semua sudah kalah dari Zhao Feng, jadi dia merasa tidak ada gunanya menyerang kota warisan surga ini. Mendengar ini, ekspresi pangeran ke-8, Luo Zun, Dewa Suci 100 halus, dan para jenius dari keluarga Ji menegang. Mulut mereka mulai bergerak-gerak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Itu benar, kekuatan Zhao Feng tertanam dalam di hati mereka, terutama pangeran ke-8. Pangeran ke-8 penuh penyesalan sejak dia pertama kali bertemu Zhao Feng. Zhao Feng sukses besar dalam dimensi ilusi ilahi, dan dia bahkan memiliki garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Jika dia baru saja mempertahankan hubungan yang baik dengan Zhao Feng, maka mungkin Zhao Feng akan menjadi salah satu pembantu terbesarnya saat ini. Saat ini, di kota legasi surga yang terletak di barat. Pangeran ke-7, tim pangeran ke-9 telah tiba, kata seorang sarjana dengan wajah halus dengan lembut. Hehe, dia tidak tahu seberapa tinggi surga atau seberapa tebal bumi. Seorang tetua kurus dengan mata tajam yang sepertinya bisa melihat semuanya berbicara. Di sebelah tetua itu adalah seorang pria parubaya yang memancarkan pedang tak terlihat dari matanya. Keduanya adalah ahli dao pedang dari sekte pedang nomor 1 di dinasti Gan Lord Agung, Pavilion Pedang Langit.
Yang mulia, Zhao Feng tidak sederhana, kata Jiang Hao dengan nada rendah. Tidak peduli betapa uniknya dia hanyalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Selain itu, statusnya sebagai penjinak binatang adalah hal terpenting dalam tahap ini. Mata Pangeran Ketujuh penuh dengan jijik. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jiang Hao. Jika itu adalah pasukan gabungan Pangeran Kedua dan Kelima yang menyerangnya, dia perlu khawatir. Namun, itu hanya Pangeran ke-9 yang sendirian. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu benar. Jiang Hao mengangguk. Kembali ke ngarai angin hitam, keterampilan menakutkan Zhao Feng meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tetapi penjinak binatang adalah peran paling penting dalam menyerang kota. Zhao Feng masih sangat muda, tidak peduli seberapa kuat secara pribadi dia, seberapa terampil dia bisa menjinakkan binatang. Jiang Hao, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan hewan peliharaan spiritualnya mendekati kota warisan surga ini. Anda tidak perlu menjadi yang takut, kan? Seorang tetua dengan warna abu-abu memiliki senyum percaya diri. Ekspresi Jiang Hao menjadi sedikit jelek, tapi dia tidak mengatakan apapun. 2 orang dalam kelompok yang dia pimpin ke Blackwind Canyon telah meninggal, termasuk Arai Master Wu Yu. Dia dan penguasa kuasi suci lainnya harus menggunakan Arai di Dragon Jades mereka untuk kembali ke sisi Pangeran Ketujuh. Mereka mengalami kerugian besar, dan dia kehilangan semua muka. Oleh karena itu, Jiang Hao telah kehilangan hak untuk berbicara di tim Pangeran Ketujuh. Kita akan mengandalkan Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi kalau begitu, kata Pangeran Ketujuh sambil tersenyum. Zhang Yi perlahan keluar dari sebuah gedung dan terbang ke atas tembok kota, lalu melihat ke arah tim Pangeran ke-9 yang mendekat dengan bercanda. Beberapa ratus binatang buas di depan tembok kota langsung membuka mata mereka, dan gelombang aura binatang yang mengerikan melesat ke udara. Dia telah menyiapkan sebagian besar di zona benua. Sisanya adalah binatang langka yang dia jinakkan di makam kekaisaran. Karena belum ada yang datang untuk menyerang Pangeran Ketujuh, dia belum membeli binatang dari Taman Hewan Peliharaan Spiritual. Datang, biarkan saya melihat betapa berbakatnya Anda. Mata Zhang Yi mengamati kelompok itu dan akhirnya berhenti pada Zhao Feng. Meskipun dia telah mendengar tentang kupu-kupu suci ulat sutra yang dimiliki Zhao Feng, satu hewan peliharaan spiritual tidak dapat mempengaruhi arus dalam pertarungan antara gerombolan binatang. Selain itu, ada banyak metode yang bisa dia gunakan untuk merawat Cloud Silkworm Saint Butterfly. Anggota tim Pangeran ke-9 juga memandang Zhao Feng. Kemampuan menjinakkan binatang buas Zhao Feng mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak tahu seberapa baik dia dalam mengendalikan mereka. Namun, karena Zhao Feng adalah orang yang menyarankan untuk menyerang Pangeran Ketujuh, mereka percaya bahwa dia setidaknya memiliki beberapa keterampilan. Selanjutnya, jumlah binatang buas yang dengan mudah melampaui jumlah binatang di depan gerbang Pangeran Ketujuh. Ini adalah alasan utama Pangeran ke-9 berani menyerang. Zhao Feng berjalan maju dan melambaikan tangannya, dan lautan binatang langsung muncul. Kalajengking berbisa, serigala angin, dan 2 kera emas gemetar langit. Anda telah memberi saya kejutan. Zhang Yi tertawa. Dia tahu bahwa 2 paket binatang itu berasal dari makam kekaisaran. Berdasarkan fakta bahwa dia telah menjinakkan 2 paket binatang lengkap, sepertinya tim Pangeran ke-9 telah berusaha keras. Namun, itu akan menjadi mimpi jika mereka ingin mengalahkan Pangeran ke-7 hanya dengan mengandalkan 2 paket binatang ini dan 2 kera emas gemetar langit. Pertama, ada perbedaan angka yang besar. Kedua, ada perbedaan besar antara para penjinak binatang. Zhao Feng tidak peduli dengan Zhang Yi. Kilau keemasan samar muncul di mata kirinya. Pada saat yang sama, dia mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi di dasar jiwanya, dan beberapa ratus pikiran bergabung ke dalam tubuh setiap binatang. Pikiran Zhao Feng sepenuhnya terfokus pada binatang buas ini. Seolah-olah binatang buas ini adalah anggota tubuhnya sendiri. Sungguh niat jiwa yang kuat. Zhang Yi bisa merasakan bahwa Zhao Feng akan menyerang. Niat jiwa yang sedang ditampilkan Zhao Feng setara dengan miliknya. Ini membuat Zhang Yi berhati-hati dan waspada. Binatang buas di depan tembok kota mulai membentuk formasi. Biaya, Zhao Feng memerintahkan. Kedua kera emas gemetar langit adalah yang pertama menyerang. Ledakan, ledakan. Meskipun kedua kera emas gemetar langit sangat besar, mereka agak gesit. Mereka seperti gunung emas saat mereka hancur ke depan. Serigala angin dan kalajengking berbisa mengikuti di belakang mereka. Mountain Giants, serang. Zhang Yi memahami kera emas gemetar langit dengan sangat baik.
Hanya raksasa gunung yang berspesialisasi dalam pertahanan yang dapat dibandingkan dengan mereka. 4 raksasa bentrok. HMPH. Serang kelemahannya. Petik 2. Zhao Feng mengedarkan mata kirinya dan menuangkan lebih banyak pikiran ke kera emas gemetar langit. Dia mengendalikan salah satu kera emas gemetar langit dan membuatnya terus-menerus menyerang salah satu kaki kanan raksasa gunung. Kera emas gemetar langit lainnya berulang kali menyerang bahu raksasa gunung lainnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kera emas gemetar langit Zhao Feng mengetahui kelemahan raksasa gunung saya? Zhang Yi tertegun. Mountain Giant telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, jadi mereka menyembunyikan luka. Namun, bagaimana binatang Zhao Feng bisa begitu pintar? Lebih jauh lagi, gaya kedua kera emas gemetar langit ini mengalir, dan mereka bahkan memiliki jejak menggunakan teknik tingkat rendah. Zhang Yi bahkan curiga bahwa beberapa raja atau kaisar telah mengambil alih tubuh kera emas gemetar langit ini. Gaya dan naluri bertarung mereka sama dengan manusia. Kedua Mountain Giants langsung dipaksa mundur. Beruang raksasa bulu hitam, bantu mereka. Ekspresi Grandmaster Zhang Yi sedikit jelek. Binatang buas pertama yang dia kirim dengan mudah dikalahkan oleh kera emas gemetar langit Zhao Feng. 2 beruang berbulu hitam yang lebih gesit daripada para giants gunung maju ke depan dan menebas cakar hitam mereka ke bawah. Cakar ini diikuti oleh hembusan angin tajam yang tak terhitung jumlahnya. Mundur, Zhao Feng tersenyum tipis dan membuat kera emas gemetar langit mundur beberapa langkah dan menghindar ke samping. Serangan cakar beruang raksasa bulu hitam tergores oleh bulu kera emas gemetar langit. Bagaimana ini mungkin? Zhang Yi hampir saja mengeluarkan seteguk darah. Kedua kera emas gemetar langit ini pasti memiliki perasaan yang sebenarnya bagi mereka untuk dapat menghindari serangan itu dengan sangat cepat. Binatang buas normal tidak bisa bertindak seperti ini. Tim Pangeran ke-9 juga linglung. Ketika mereka telah menangkap 2 binatang ini, mereka sangat bodoh dan hanya tahu bagaimana menyerang dengan liar. Ini adalah kera emas gemetar langit yang kami tangkap? Si Yulei menyentuh kepalanya karena terkejut. Zhao Feng mungkin memberi mereka beberapa pelatihan unik. Su Qingling memasang ekspresi kaku. Kedua binatang ini sepertinya memiliki kecerdasan mereka sendiri dan bahkan mengetahui beberapa teknik bertarung. Bab 964 Kedatangan Jubah Hitam. Apakah mataku baik-baik saja? Binatang buas Zhao Feng benar-benar mengalahkan binatang Zhang Yi? Bagaimana mungkin? Apakah keterampilan menjinakkan binatang Zhao Feng benar-benar sekuat itu? Petik 2. Kekuatan gabungan dari Pangeran ke-5, ke-12, dan kedua berseru kaget saat mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk melihat apa yang terjadi. Ini tidak mungkin. Pangeran ke-5 menyebarkan rasa ilahinya sendiri dan melihat sesuatu yang tidak dia percayai. Pangeran ke-2 dan Pangeran ke-12 memiliki ekspresi serius, dan mereka menyesal tidak mengundang Pangeran ke-9. Jika ya, mereka mungkin sudah mengambil alih kota warisan surga Pangeran ke-8 sekarang. Terlepas dari 3 pangeran di luar, para ahli lain di dalam kota warisan surga juga menyaksikan apa yang terjadi di sisi Pangeran ke-7. Seperti yang saya pikirkan, Pangeran ke-8 tersenyum tak berdaya. Tampilan Zhao Feng sekali lagi mengejutkan semua orang. Ini tidak mungkin. Wajah Ji Bai berwarna hijau. Alasan dia dipaksa melarikan diri oleh Zhao Feng adalah karena dia adalah seorang penjinak binatang, jadi kekuatan bertarungnya sangat lemah. Begitu seseorang mendekatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, kemampuan menjinakkan binatang Zhao Feng mengungguli dia juga. Pangeran ke-7 dan anggotanya di kota warisan surga barat tersendat sejenak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Setiap orang memiliki ekspresi serius saat mereka memeriksa pertempuran dengan cermat. Pada saat ini, Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi telah tenang. Pasti bocah itu. Zhang Yi menemukan apa masalahnya. Sejak awal pertarungan, Zhao Feng hanya berdiri di sana, dan dia bahkan tidak berbicara. Dia pasti telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara langsung mengendalikan 2 kera emas gemetar langit. Inilah mengapa kedua binatang itu bertindak sangat berbeda, seolah-olah mereka adalah manusia. HMPH, aku tidak percaya kamu bisa mengendalikan semua monster di level yang sama. Zhang Yi mencibir dengan dingin. Dia pernah mendengar tentang teknik rahasia seperti itu sebelumnya, dan itu hanya bekerja pada sejumlah kecil monster. Zhang Yi melambaikan tangannya dan menyebarkan kesadarannya ke seluruh medan perang. Tim 1, Tim 2, mengelilingi kera emas gemetar langit dari kedua sisi.
Tim 8, 9, dan 10, bersiaplah untuk memblokir serangan kalajengking berbisa dan serigala angin. Penjinak binatang profesional menempatkan binatang serupa ke dalam tim untuk mengendalikan mereka dengan lebih baik. Zhao Feng tersenyum tipis. Ini seperti permainan catur, dan dia dengan cepat memindahkan bidak-bidaknya. Sebagian dari serigala angin segera memblokir binatang buas yang akan membantu raksasa gunung. Pada saat yang sama, kalajengking berbisa menyerbu tembok kota dan bentrok dengan binatang buas Zhang Yi. Reaksi yang sangat cepat, keringat dingin muncul di dahi Zhang Yi. Begitu dia memberikan perintahnya, Zhao Feng membalas dengan binatang buasnya sendiri. Tim pangeran ke-9 yang berdiri di belakang Zhao Feng memiliki senyum gembira di wajah mereka saat mereka menyaksikan pertarungan. Zhao Feng lebih kuat dari Zhang Yi. Si Yulei tahu tentang ketenaran Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi di dinasti Agung Gunlord. Awalnya, yang dia harapkan hanyalah agar Zhao Feng setara dengan Zhang Yi. Mengapa Zhao Feng tidak langsung membunuh semua hewannya? Su Qingling sedikit bingung. Mereka semua tahu berapa banyak binatang yang dimiliki Zhao Feng. Dia bahkan tidak perlu mengendalikan semuanya, dia akan mampu membanjiri gerbang kota pangeran ke-7 hanya dengan jumlah. Dia mungkin akan mempertahankan kekuatannya untuk menggunakannya sebagai kejutan nanti. Ying Tua berpikir sejenak sebelum mengatakan apa yang dia pikirkan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, perbedaan kekuatan antara anggota pertempuran terlalu besar. Celah ini hanya bisa dipersingkat melalui binatang buas. Oleh karena itu, jika Zhao Feng mampu mengalahkan Zhang Yi sekarang, sisa binatang dapat digunakan untuk menangani bawahan pangeran ke-7. Mendengar analisis Owl Ting, semua orang menganggukkan kepala. Anggota tim pangeran ke-7 tidak bisa diabaikan. Mereka terutama harus memperhatikan dua ahli dao pedang dari Paviliun Pedang Langit dan Dewa Suci yang berspesialisasi dalam dao jiwa. Selain mereka, ada juga keajaiban tak tertandingi Jiang Hao dari keluarga Jiang. Para kuasa Secret Lord yang tersisa juga ahli yang sudah terkenal sejak lama sekarang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Zhao Feng hanya dengan senang hati bermain-main sekarang. Dia merasa bahwa mengendalikan seluruh situasi dari belakang terasa cukup bagus, dan itu membantunya mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Jumlah binatang yang dikendalikan Zhao Feng saat ini tepat 500. Meskipun Zhang Yi mengendalikan 700, Zhao Feng lah yang diuntungkan. Sialan, apa yang terjadi? Binatang buas Zhao Feng selalu bisa menyerang melalui kelemahan formasi saya. Zhang Yi mulai merasa lelah. Reaksi binatang buas Zhao Feng terlalu cepat. Dia terus-menerus bersikap defensif dan harus waspada terhadap binatang buas Zhao Feng. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan 50 serigala malam muncul. Pada saat yang sama, 50 pikiran bergabung ke dalam tubuh mereka. 50 serigala malam ini kemudian memasuki pertempuran. Ada perbedaan besar dalam cara Zhao Feng dan Zhang Yi mengendalikan hewan buas mereka. Zhang Yi baru saja memerintahkan binatang buas itu sementara Zhao Feng secara pribadi memasuki pertempuran. Setiap binatang di medan perang mengandung sebagian dari kesadarannya, seolah-olah mereka adalah salah satu doppelgangernya. Apa? Dia masih memiliki lebih banyak binatang? Zhang Yi tertegun, dan dia segera memusatkan perhatiannya pada pertahanan. Di gedung logam di belakang Zhang Yi. Sudah kubilang Zhao Feng tidak sederhana. Jiang Hao akhirnya bisa mengatakan ini dengan dada yang membusung. Dia telah memperingatkan mereka sebelumnya, tetapi Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi tidak menaruh Zhao Feng di matanya dan sekarang dalam keadaan seperti itu. Haruskah kita pergi ke taman hewan peliharaan spiritual dan membeli beberapa binatang yang kuat? Pangeran ke-7 mulai panik. Dia tahu bahwa kendali Zhao Feng atas binatang buasnya sangat kuat. Yang mulia, tidak perlu. Tidak peduli berapa banyak hewan yang kita berikan kepada Zhang Yi. Poin kuncinya adalah bagaimana mengontrolnya. Kecuali kita membeli beberapa binatang tingkat Dewa Suci, Zhang Yi tidak akan menjadi tandingan Zhao Feng. Mata cendekiawan itu berbinar saat dia merasakan pertarungan di luar kota. Dia melihat setiap detail pertempuran dan menganalisis bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara keterampilan menjinakkan binatang Zhang Yi dan Zhao Feng. Jika mereka memberi Zhang Yi lebih banyak binatang dan dia tidak dapat mengendalikan mereka dengan benar, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pangeran ke-7 bertanya dengan mendesak. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan banyak monster kita. Kita harus keluar. Sarjana itu memberitahu mereka rencananya, dan nadanya menjadi tegas. Kedua ahli pedang Dao langsung membuka mata mereka,
dan sinar Sword Intent yang tak terlihat muncul yang membuat hati semua orang menjadi dingin. Itu benar, berani-beraninya tim tanpa penguasa suci mencoba menyerang kita. Seorang pria kurus berdiri dan memancarkan aura gelap dan dingin. Ketika dua orang di sebelahnya merasakan aura ini, jiwa mereka bergetar. Terlepas dari dua dewa kuasi suci yang meninggal sebelumnya dan Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi, Pangeran ketujuh masih memiliki cendekiawan, dua dewa suci, dan tiga dewa kuasi suci di timnya. Apa yang dimiliki Pangeran ke-9 untuk mencoba pertarungan ini? Lu Tianqi, aku akan menyerahkan Zhao Feng padamu. Anda hanya perlu membuat energi mentalnya menjadi kacau. Sarjana itu memandang pria parubaya dari Sky Sword Pavilion. Sederhana, kata-kata Lu Tianqi cepat. 6 ahli terbang ke atas tembok kota. Lindungi Zhao Feng dan binatang buas. Ekspresi Ying tua segera berubah. Pada saat yang sama, tim Pangeran ke-9 menyerang. Shen Jizi, yang berdiri di belakang, sudah menyiapkan bendera barisan. Dia melemparkannya, dan penghalang emas samar menutupi Zhao Feng dan beberapa binatang buas. Tim Pangeran ke-9 telah membuat persiapan, mereka tidak akan bentrok dengan tim Pangeran ke-7. Mereka akan mengulur waktu para ahli lawan dan menunggu binatang Zhao Feng menang, lalu menyerang anggota tim Pangeran ke-7 bersama-sama. Jika kalian semua terburu-buru, maka mari kita akhiri saja di sini. Zhao Feng berhenti bermain-main dan melambaikan tangan kanannya. Ledakan, ledakan, ledakan. 5 sosok emas seperti gunung logam kecil muncul di medan perang dan menciptakan gelombang aura binatang yang ganas. Apa? Ada lebih banyak kera emas gemetar langit? Ekspresi Zhang Yi berubah secara dramatis. Zhao Feng menahan selama ini? Seseorang harus tahu bahwa kera emas gemetar langit adalah puncak monster tingkat kaisar, dan dalam dimensi kuno ini, kekuatan pertempuran mereka bahkan lebih kuat dari para raja kuasi suci yang normal. Bagaimana ini mungkin? Sarjana itu juga tercengang. Ini berarti situasinya akan menjadi agak kacau. Bahkan jika mereka menyerang dengan semua kekuatan mereka, mereka mungkin tidak bisa menang. Sarjana itu melirik Zhao Feng dalam-dalam. Memegang kartu tersembunyi dan menggunakannya untuk membuat lawan lengah memiliki efek khusus. Apakah Zhao Feng masih memiliki sesuatu yang tersisa di lengan bajunya? Mereka hanya tidak tahu. HMPH, biarkan aku menangani kelima kera emas gemetar langit ini. Seorang tetua kurus perlahan melangkah maju, dan Sword Intent yang tak terlihat melintas di sekelilingnya. Terima kasih, Secret Lord Sharp Edge. Pelajar merasa beruntung karena tim mereka memiliki dua raja suci. Salah satunya adalah Dewa Suci Sharp Edge, yang berspesialisasi dalam serangan fisik, sementara yang lainnya adalah Dewa Suci Jiwa Kegelapan. Secret Lord Sharp Edge melangkah keluar dan menebas pedang giok putih panjangnya, menciptakan gelombang pedang Qi. Tekanan dari penampilan seorang Dewa Suci membuat kekuatan pertempuran gerombolan monster Zhao Feng menurun secara dramatis. 4 anggota yang berspesialisasi dalam pertempuran menyerang juga. Secret Lord Sharp Edge tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan gelombang pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya membentuk tornado. Namun, Secret Lord Sharp Edge tidak melepaskan serangan itu, dan 4 anggota lainnya juga berhenti. Suara mendesing. Sosok hitam melayang ke arah mereka dari kejauhan. Aura kematian yang menakutkan terpancar dari sosok hitam itu. Meskipun dia sangat jauh, semua orang merasakan jiwa mereka bergetar. Seorang anggota dari tim Pangeran ke-13, Dewa Suci Jiwa Kegelapan dari tim Pangeran ke-7 memiliki ekspresi muram. Aura menakutkan ini bahkan menyebabkan dia ragu-ragu. Itu dia, alis Zhao Feng berkerut. Sebelum persidangan putra mahkota dimulai, orang ini telah menyerangnya. Zhao Feng juga melihat beberapa dari apa yang terjadi ketika dia baru saja akan memasuki makam kekaisaran, jadi dia tahu bahwa orang berjubah hitam ini tidak sederhana. Dia juga merasakan permusuhan dari orang berjubah hitam ini di Blackwind Canyon Forbidden Ground. Orang berjubah hitam ini sekarang akan ikut campur dalam pertarungan antara Pangeran ke-7 dan ke-9. Tujuannya sangat jelas, Zhao Feng. Zhao Feng, orang berjubah hitam itu seperti hantu saat dia turun ke medan perang. Intent of Death yang menakutkan membuat binatang buas di bawah gemetar saat kekuatan hidup mereka terkuras. 5 anggota dari pihak Pangeran ke-7 langsung mundur. Siapa orang ini? Secret Lord Sharp Edge memiliki ekspresi muram. Dalam sekejap, beberapa tahun kekuatan hidupnya telah hilang. Bab 965 Sabit Kematian.
Pada saat yang sama, 3 orang lainnya yang tiba dengan orang berjubah hitam langsung menuju kota warisan surga di selatan setelah melihat orang berjubah hitam menuju ke medan perang antara pangeran ke-9 dan ke-7. Pangeran ke-13, kita kembali. Yang mulia, sepertinya ada masalah dengan orang berjubah hitam ini. Dia benar-benar akan ikut campur dalam pertempuran antara 2 pangeran? 3 orang dalam kelompok orang berjubah hitam memberitahu pangeran ke-13 tentang tindakan aneh orang berjubah hitam itu. Pangeran ke-13, siapa orang ini? Dewa tinta hitam memiliki ekspresi muram. Bahkan dia tidak ingin menyinggung orang berjubah hitam yang memancarkan aura kematian. Tidak perlu khawatir tentang dia. Senyum jahat muncul di wajah pangeran ke-13. Dengan kekuatan orang berjubah hitam, dia tidak perlu takut pada tim pangeran ke-9, dan jumlah tidak ada gunanya melawannya. Ini adalah kesepakatan antara orang berjubah hitam dan pangeran ke-13. Yang terakhir tidak akan membatasi kebebasan mantan setelah memasuki makam kekaisaran dan akan membantu membunuh Zhao Feng untuknya. Pada saat ini, di luar kota pangeran ke-7, pertarungan yang awalnya intens langsung mereda. Intent of Death yang dipancarkan orang berjubah hitam ini sangat mematikan bagi binatang buas di bawah ini. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Suara sarjana itu terdengar. Perasaan yang diberikan orang berjubah hitam ini sangat aneh dan mengerikan. Tidak baik bagimu memasuki medan perang seperti ini. Seorang dewa kuasi suci yang baru saja akan mengambil tindakan memiliki ekspresi muram. Jangan berpikir bahwa kami tidak akan menyerangmu hanya karena kamu dari tim pangeran ke-13. Zhang Yi meraung. Intent of Death yang terpancar dari orang berjubah hitam ini mematikan bagi binatang buas yang dia kendalikan. Tim pangeran ke-9 juga segera berhenti. Mereka telah menyaksikan kekuatannya selama pertarungan memperebutkan posisi. Bahkan Ying Tua, yang berspesialisasi dalam dao jiwa dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, tidak berani menyerang orang berjubah hitam, yang memiliki serangan jiwa yang begitu kuat. Tak satu pun dari mereka yang berani melakukan sesuatu yang gegabah kepada orang berjubah hitam itu sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Zhao Feng, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Orang berjubah hitam itu sama sekali mengabaikan semua orang dari tim pangeran ke-7 dan memandang Zhao Feng. Kamu adalah... Ekspresi Zhao Feng jelek, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia awalnya merasa aura orang berjubah hitam ini sangat familiar, dan dia juga mengendalikan hukum kematian. Kata-kata pertama yang diucapkan orang berjubah hitam ini kepadanya adalah, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Zhao Feng hanya bisa memikirkan orang yang memaksanya untuk mulai berkultivasi kembali Kaisar Kematian. Tapi itu tidak mungkin. Kaisar Kematian membayar harga kematian untuk menggunakan kata-kata terkutuk dari kematian pada Zhao Feng. Sejak kata-kata terkutuklah kematian berhasil diaktifkan, bagaimana mungkin Kaisar Kematian masih hidup? Mendengar nada orang berjubah hitam, ekspresi tim pangeran ke-7 sedikit melunak. Dari kelihatannya, orang berjubah hitam ada di sini untuk Zhao Feng. Bahkan jika dia adalah anggota tim pangeran ke-13, itu tidak masalah lagi. Hukum kematian orang berjubah hitam sangat mematikan terhadap makhluk dengan kultivasi yang lebih rendah. Jika orang berjubah hitam itu bersedia membantu mereka, maka mereka tidak perlu takut dengan gerombolan binatang Zhao Feng lagi. Gelombang kekuatan jiwa maut muncul di sekitar orang berjubah hitam itu, dan sabit yang dikelilingi kabut hitam muncul di tangannya. Tampaknya memiliki kemampuan untuk mengiris semua kematian dan yin yuan qi di langit dan bumi. Saat sabit kematian muncul, gangguan jiwa yang kuat dilepaskan, dan itu membuat jiwa semua orang bergetar. Sungguh niat kematian dan jiwa yang kuat. Secret Lord Sharp Edge berseru. Dia belum pernah melihat seseorang dengan niat kematian yang begitu kuat. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia melambaikan tangan kirinya dan langsung memasukkan semua binatang itu ke dalam Misty Spatial World. Orang berjubah hitam itu melambaikan sabit kematian dan menebasnya ke Zhao Feng. Bulan sabit hitam yang terbuat dari kekuatan jiwa maut yang terkondensasi dan udara yin langsung melesat ke arahnya. Gelombang-gelombang Sua. Arai pertahanan Sen Jizi memblokir komponen fisik dari bulan sabit hitam, tetapi serangan jiwa maut melewatinya. Mundur. Sementara Zhao Feng mundur, dia mengirim gelombang angin petir ke arah anggota tim pangeran ke-9 dan mendorong mereka kembali. Sabit kematian orang berjubah hitam meninggalkan jurang hitam di tanah saat menghancurkan kekuatan kehidupan dari vegetasi di dekatnya. Zhao Feng dan anggota lain dari tim pangeran ke-9 berhasil menghindari sabit kematian.
Bagaimanapun, Zhao Feng sangat akrab dengan serangan ini. Namun, Zhang Yi tidak seberuntung itu. Skite of Death milik orang berjubah hitam memiliki jangkauan yang sangat luas, dan sebagian dari serangan itu mendarat di gerombolan binatang buasnya. Beberapa lusin makhluk buas tingkat raja memiliki kekuatan hidup dan jiwa mereka tersedot, langsung membunuh mereka. Kamu, apa artinya ini? Zhang Yi meraung marah. Ini adalah wilayah pangeran ketujuh, tetapi orang berjubah hitam datang dengan cara yang sombong dan bahkan tidak menahan serangannya, membunuh binatang buasnya juga. Hukum kematian sangat merusak kehidupan, dan monster tingkat raja yang memiliki kondisi keberadaan yang lebih rendah tidak dapat melawan kekuatan ini sama sekali. Serangan orang berjubah hitam membuat ekspresi tim pangeran ke-9 menjadi jelek, dan hati mereka menjadi berat. Orang berjubah hitam menyerang Zhao Feng begitu dia tiba, dan kekuatannya mematikan bagi binatang buas. Untungnya, Zhao Feng meramalkan itu dan menyingkirkan hewan buasnya tepat waktu, atau korbannya akan besar. Namun, situasinya saat ini tidak jauh lebih baik. Meskipun orang berjubah hitam itu hanya seorang dewa kuasi suci, hukum kematiannya melawan sebagian besar kekuatan. Di atas semua itu, dia mengkhususkan diri pada jiwa, yang membuat semua orang merasa bermasalah. Zhao Feng, siapa orang ini? Old Ting segera mengirim pesan kepada Zhao Feng. Jelas bahwa orang berjubah hitam ada di sini untuk Zhao Feng. Orang berjubah hitam benar-benar mengabaikan tim pangeran ketujuh, dan Ying Tua jelas tidak akan bertanya kepada orang berjubah hitam itu. Dia mungkin musuh dari masa lalu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Kekuatan kematian yang dikendalikan oleh orang berjubah hitam ini berkali-kali lebih kuat dari Kaisar Kematian sejak saat itu, tetapi perasaan yang diberikan orang berjubah hitam ini kepada Zhao Feng adalah bahwa dia adalah Kaisar Kematian. Apa? Old Ting tercengang. Musuh dari masa lalu Zhao Feng berarti seseorang sebelum Zhao Feng mulai berkultivasi kembali. Bagaimana Zhao Feng bisa menyinggung musuh yang begitu kuat sebelum dia mulai berkultivasi kembali? Menjauhlah dari orang ini. Hukum kematiannya terlalu kuat, dan dia mengkhususkan diri dalam serangan jiwa. Zhao Feng mengirim pesan kepada semua orang di tim pangeran ke-9. Kekuatan kematian bukanlah sesuatu untuk dimainkan. Si Yulei memandang orang berjubah hitam itu. Meskipun garis keturunan keluarga Si berspesialisasi dalam pertahanan, itu hanya bisa bertahan melawan serangan fisik orang berjubah hitam itu. Namun, serangan orang berjubah hitam itu sebagian besar berbasis jiwa. Kelemahan Si Yulei adalah jiwa. Dia juga hanya seorang kuasa Secret Lord, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Keahlian Su Qingling adalah jiwa, tetapi budidayanya terlalu rendah. Zhou Suer, Jing Kai, dan teman-temannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Anggota tim pangeran ke-9 perlahan mundur. Saya hanya akan membunuh Zhao Feng. Sisanya bisa pergi. Mata orang berjubah hitam itu tertuju pada Zhao Feng, dan suaranya terdengar di jiwa semua orang. Teman, karena musuhmu adalah Zhao Feng, kenapa kita tidak bekerja sama? Cendekiawan itu tersenyum tipis. Musuh dari musuh adalah seorang teman. Selama orang berjubah hitam menjaga Zhao Feng, tim pangeran ke-9 tidak akan memiliki binatang buas, dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Hahaha, orang berjubah hitam itu tertawa, dan kabut hitam mulai menyebar dari tubuhnya. Ketika seseorang memandangnya, dia seperti dewa kematian, menakutkan dan mematikan. Orang berjubah hitam tidak menjawab cendekiawan itu, dia hanya menyerang Zhao Feng saat dia menuangkan lebih banyak kekuatan jiwa ke dalam Skite of Death. Kalian semua juga menyerang, cendekiawan itu segera mengirim pesan. Anggota tim pangeran ke-7 langsung keluar. Mundur, Old Ting meraung ketika dia melihat anggota tim pangeran ke-7 akan mengambil tindakan. Semua anggota tim pangeran ke-9, termasuk Zhao Feng, mulai mundur, meninggalkan perimeter kota pangeran ke-7. Pada saat ini, binatang buas Zhao Feng dimentahkan oleh orang berjubah hitam, sehingga mereka tidak dapat menyerang kota. Setidaknya jika mereka mundur, tidak semua anggota tim pangeran ke-7 akan mengejar mereka karena mereka harus menjaga kota. Jika sebagian besar anggota mereka pergi, maka 3 pangeran lainnya akan mengambil alih kota. Zhao Feng, apa kamu takut sekarang? Orang berjubah hitam itu tertawa dan mengejar Zhao Feng. Aura kematian yang menakutkan menutupi hati tim pangeran ke-9. Apakah kita mengejar mereka atau tidak? Tanya Dewa Suci Jiwa Kegelapan. Tim pangeran ke-9 telah mundur. Tuan Suci Jiwa Kegelapan, kejarlah mereka. Dengan kekuatan orang berjubah hitam dan kekuatan Anda digabungkan,
Anda tidak perlu khawatir tentang tim Pangeran ke-9. Sarjana itu berpikir sejenak sebelum berkata, setelah Dewa Suci Jiwa Kegelapan pergi, tim Pangeran ke-7 masih memiliki satu Dewa Suci yang tersisa. Bahkan jika 3 pangeran lainnya datang untuk menyerang mereka, mereka tidak akan langsung dikalahkan. Jika binatang buas Zhang Yi tidak memiliki korban seperti itu, maka mereka bisa mengirim orang lain juga. Baik, Dewa Suci Jiwa Kegelapan berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan meninggalkan kota. Kamu adalah Kaisar Kematian? Zhao Feng bertanya untuk pertama kalinya dengan ekspresi jelek. Mendengar ini, Su Qingling, Jing Kai, dan Zhou Suer tercengang. Mereka telah mendengar tentang Kaisar Kematian sebelumnya. Ini adalah kaisar kuno yang memiliki mata kematian. Apakah kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti itu? Namun, Ying Tua, Pangeran ke-9, dan beberapa lainnya tahu bahwa Kaisar Kematian yang sebenarnya telah dibunuh oleh Zhao Feng. Akulah orang yang akan membunuhmu. Orang berjubah hitam itu melambaikan sabit kematian dan mengirim bulan sabit hitam ke arah tim Pangeran ke-9. Tubuh yang mendominasi petir suci? Zhao Feng segera mengedarkan tubuh petir suci. Petir emas mulai berkedip di sekelilingnya saat dia mengedarkan api angin petir dan meninju dengan tinjunya. Kekuatan kehancuran yang terkandung dalam petir kesengsaraan dewa di api angin petir Zhao Feng adalah kekuatan yang menakutkan pada tingkat yang sama dengan kekuatan kematian. Pukulan emas Zhao Feng menerobos serangan fisik orang berjubah hitam itu. Namun, dalam badai emas yang gelap, bulan sabit redup menebas. Ini adalah serangan jiwa, dan tidak terpengaruh oleh serangan fisik. Zhao Feng sudah siap untuk ini. Dia merilis gelombang Soul Intent yang berisi kekuatan God Tribulation Lightning, yang menghancurkan bulan sabit. Ini adalah maksud jiwa Anda? Orang berjubah hitam itu terkejut. Niat jiwa Zhao Feng barusan telah melampaui level kuasa Secret Lords. Seperti yang saya pikirkan, aku tidak bisa meremehkanmu, Zhao Feng. Orang berjubah hitam memiliki suara yang dingin. Zhao Feng, tidak bagus. Dewa Suci Jiwa Kegelapan dari tim Pangeran ke-7 telah datang juga. Hati Ying Tua bergetar ketika dia melihat seberkas cahaya gelap terbang dari kejauhan.